Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat Every Nation Makassar menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tapi kita percaya bahwa tahun ini penuh dengan kesempatan di mana Allah akan melakukan perkara yang besar di dalam jemaatnya. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21 mengatakan bahwa lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan ke padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku untuk memerintahkan kemasyuranku. Ayat ini menguatkan kita bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi 2020 dan 2021, firman Tuhan bilang, aku akan membuat sesuatu yang baru. Dan apa yang terjadi adalah keadaan bisa Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Dikatakan bahwa umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita percaya jemaat ini akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Memasuki 2021, kita sebagai jemaat mengadakan doa dan puasa. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di Yosua 3 ayat 5 mengatakan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang baik di antara kamu. Minggu pekan ini kita percaya kita bersama-sama mengadakan doa dan puasa. Kita percaya Allah akan melakukan perkaranya di dalam jemaatnya. Keadaan saat ini tidak akan menghentikan kita untuk memuji Tuhan dan memberitakan keselamatan yang daripadanya. Mari bersama-sama meninggikan namanya yang agung. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
nyatakan, oh your presence. Oh your presence never leaves me. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Oh your presence never, you never leave me. Never leave me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Yes, Engkaulah kekuatan kami, Bapa. Tak ada yang sama seperti Engkau. Tiada yang sebanding denganmu, Yesus.
terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami, Raja kami, yang memerintah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kembali kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita masih dalam seri Awesome God, Allah yang dahsyat. Dan ini adalah seri firman Tuhan di mana kita akan belajar mengenai karakter atau kualitas-kualitas dari Allah. Siapa Allah itu? Kita mau mengenal Dia, Allah kita itu. Firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurang mengenal Allah, karena mereka membenci pengenalan akan Allah. Dan kita tidak mau kurang mengenal Allah, dan akhirnya iblis pintar dan bisa menipu kita karena kita tidak mengenal Allah, dan akhirnya kita bisa binasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita tidak bosan-bosan untuk terus belajar mengenal siapa Allah kita. Dan kita sama-sama sudah belajar beberapa minggu, 2 minggu belakangan ini mengenai karakter dari Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Minggu pertama kita belajar sama-sama apa yang Allah nyatakan tentang dirinya kepada kita melalui Musa. Di Keluaran pasal 3, ketika Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Allah menyatakan dirinya kepada Musa bahwa Dia adalah Yahweh, Aku adalah Aku, Allah yang selalu ada, yang memiliki keberadaan dirinya sendiri, yang tidak tergantung dari apapun untuk keadaan dirinya, yang ada dari dirinya sendiri, yang sempurna, yang tidak berubah, yang tidak terbatas, dan oleh Dialah segala sesuatu yang lain itu ada, oleh kehendaknya semuanya ada. Dan Allah ini adalah Allah yang sangat hebat, Allah yang tinggi, yang maha tinggi, yang berbeda, yang tidak ada yang sama seperti Dia. Hanya Dia satu-satunya, satu jenis, Allah yang ada dari dirinya sendiri, Allah yang namanya adalah Yahweh. Dan segala yang lain, segala ciptaannya yang mungkin menurut kita ada sesuatu yang sangat besar, namun di hadapan Allah, dibandingkan dengan Allah, semuanya itu bangsa-bangsa hanya seperti setitik air di dalam timba. Semua ciptaannya ini hanya seperti satu titik debu pasir. Ini Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang besar ini. Dan minggu lalu kita belajar sama-sama bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Gideon ketika umat Israel ditindas oleh orang Midian. Dan di situ Allah menyatakan dirinya kepada Gideon bahwa Dia adalah Allah damai sejahtera, Allah yang membawa damai. Dan ketika kita mengenal Allah yang hebat ini, Allah yang dahsyat ini, Allah yang maha tinggi ini, mungkin kita akan berpikir bahwa ya Allah yang hebat seperti itu, mungkin Dia hanya berurusan dengan orang-orang yang hebat barangkali. Dia hanya berurusan mungkin dengan para raja, para presiden, itu mungkin yang ada kaitannya dengan Allah yang dahsyat ini, Allah yang namanya Yahweh, yang selalu ada, yang tidak tergantung pada apapun, yang maha tinggi ini. Mungkin Allah ini relevan kalau untuk orang-orang yang punya prestasi yang bagus. Mungkin kalau Pak Pendeta mungkin, atau orang-orang ahli-ahli agama atau pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, mungkin Allah yang besar ini relevan bagi mereka.
Tapi mungkin banyak di antara kita yang berpikir, kalau kita yang orang-orang biasa seperti ini, apakah Allah yang dahsyat ini relevan untuk kita? Apa memang dia ada hubungannya dengan kita? Kalau kita ini hanya mungkin ya kita hanya seorang ibu rumah tangga barangkali, apakah Tuhan peduli dengan masakan kita di dapur? Apakah asin atau tawar? Apakah Tuhan peduli dengan itu? Kalau kita hanya seorang pekerja yang mungkin menyiapkan makanan, minuman di kantor, kita yang tugasnya mungkin mencatat pengeluaran dan pemasukan, kita yang tugasnya mungkin melayani orang yang membeli, apakah Allah yang besar itu peduli? Apakah dia ada hubungannya dengan pekerjaan kita yang kecil seperti itu? Kalau kita cuma mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugas rutin sebagai mahasiswa, mungkin ada pelajaran-pelajaran kita harus membuat makalah, membuat laporan. Apakah Allah yang besar itu peduli dengan kita yang kerjanya kita adalah seperti itu? Hanya seorang mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Hari ini kita akan melihat Allah menyatakan dirinya lagi kepada satu orang. Dan ini membuat kita juga ketika membaca peristiwa ini yang dicatat dalam kitab suci, Allah menyatakan dirinya dalam kitab suci ini, akan menambah pengenalan kita tentang kualitas dari Allah ini. Dan mari kita sama-sama lanjut untuk mengenal Allah kita, untuk berusaha untuk mengenal Allah kita. Dan hari ini firman Tuhan ada dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16. Mari sama-sama. Bapak Ibu boleh melihat di layar kaca dan saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu."
seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Bered. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamakan anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami, bahwa Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami yang lari daripadamu, yang jauh daripadamu, namun Engkau berkenan untuk menyatakan diri-Mu kepada kami. Dan Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Dan kami hanya dapat mengenal Engkau bila Engkau yang membuka hati kami, menolong kami untuk memandang wajah-Mu, dan mengenal secercah dari kemuliaan-Mu itu. Dan itu akan memuaskan kami, akan merubah kami, memberikan kekuatan, satu dasar yang teguh bagi kami, untuk kami bisa menjalani hidup ini dengan kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Roh Kuduslah yang memakai hamba-Mu ini, supaya perkataan-perkataan dari hamba-Mu yang menyampaikan firman ini adalah sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan diri-Mu, apa yang ingin Engkau nyatakan kepada umat-Mu tentang diri-Mu Tuhan. Tolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ayat yang baru kita baca adalah sesuatu yang mungkin cukup berbeda dengan beberapa ayat di minggu sebelumnya yang kita baca tentang Allah menyatakan dirinya di dalam kitab suci melalui orang-orang yang Dia pakai. Kita melihat Musa. Di minggu pertama Allah menyatakan dirinya kepada Musa, dan mungkin kita berpikir, wow, Musa adalah orang yang hebat. Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, dan membawa bangsa Israel dengan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi melalui Musa. Bahkan Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar melalui Laut Merah yang dibelah memang oleh kekuatan Tuhan, tetapi Musa lah orang yang dipakai. Dan kemudian minggu lalu kita belajar juga mengenai Gideon, bagaimana Tuhan memakai Gideon untuk membebaskan orang Israel dari penindasan orang Midian. Dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan menyatakan dirinya kepada seorang perempuan, bukan hanya perempuan, tapi dia juga adalah seorang hamba yang bernama Hagar. Dan sewaktu kita membaca cerita tadi, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, saudara, ketika saudara memikirkan tentang apa yang terjadi pada Hagar tadi, apakah kita punya simpati kepada Hagar? Apa kita membela Hagar dalam peristiwa yang baru kita baca tadi? Ataukah kita lebih membela Sarai? Kita lihat tadi, Hagar
dia adalah seorang hamba. Nah, di zaman kita sekarang mungkin tidak ada lagi yang namanya hamba, tapi di budaya pada saat kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa, dan di dalam budaya di mana terjadi pada zaman Abraham ini, ada orang yang berstatus hamba, dan hamba ini memiliki status yang sangat rendah di dalam masyarakat. Ini bukan hanya sekadar orang miskin biasa, orang hanya sekadar pembantu, bukan. Ini ada sesuatu yang mungkin bisa dikatakan kadang-kadang hak mereka itu tidak seperti orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Hamba itu bisa dikatakan mungkin seperti barang juga, dan bukan seorang manusia. Bisa saja seperti itu. Dia tidak punya hak. Misalnya kalau toh Hagar ini melahirkan seorang anak, dia tidak punya hak untuk anak itu sebenarnya. Nah, itu adalah budaya pada waktu itu, dan kita tidak menyalahkan Abraham atau Sarai karena mereka punya hamba seperti ini. Tapi itulah budaya yang ada pada waktu itu. Nah, kita bisa bayangkan ketika orang yang hidup dengan budaya seperti itu dan melihat cerita ini, seorang hamba yang tidak ada apa-apanya, kemudian dia diberikan oleh Sarah, nyonyanya ini, kepada Abraham untuk menjadi istri Abraham. Dan kemudian Hagar ini setelah dia mengandung, dia kemudian memandang rendah Sarai. Kalau kita hidup di kultur di zaman itu, kita akan pasti mengatakan ini Hagar tidak tahu diri. Sudah syukur kau dari hamba kau diangkat untuk menjadi istrinya Abraham. Harusnya sudah syukur, jangan lagi merendahkan Sarai, nyonyamu itu. Tidak akan ada simpati kita dengan Hagar. Mungkin ketika kemudian Sarai menindas Hagar, kita mungkin akan mengatakan, kalau kita hidup di waktu itu ya, tidak tahu kalau sekarang pandangan Bapak Ibu seperti apa. Tapi kalau kita hidup dalam budaya seperti itu, pasti kita akan mengatakan sudah sepantasnya Hagar ini mendapatkan perlakuan demikian. Bahwa dia memang harus ditindas karena dia tidak tahu diri. Hanya seorang hamba, berani-beraninya untuk dia memandang rendah nyonyanya, Sarai. Dan saudara, orang yang seperti ini, seorang hamba perempuan lagi, dan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat apapun. Kemudian kita saja mungkin sepertinya tidak menganggap orang seperti ini. Kita tidak punya simpati dengan orang seperti ini. Dan kemudian kita berpikir, bagaimana dengan Tuhan? Allah yang maha tinggi itu, Allah yang namanya Yahweh, yang tidak ada yang sama seperti dia itu, yang dia adalah dalam kelasnya sendiri, yang ada dari dirinya sendiri, aku adalah aku itu. Apakah dia peduli dengan orang yang seperti Hagar ini, yang hanya seorang hamba yang tidak tahu diri lagi, yang melakukan kesalahan dengan menghina atau memandang rendah nyonyanya? Apakah Allah yang maha tinggi itu peduli dengan orang seperti ini? Tapi kalau kita baca tadi, dari teks yang kita baca tadi, kita lihat bahwa Tuhan datang menemui Hagar. Tuhan peduli dengan Hagar. Hagar melarikan diri, dan dia mungkin tidak punya harapan apa-apa. Dia sampai di padang gurun, di situ ada mata air mungkin, tapi sampai berapa jauh dia bisa berjalan, sampai berapa lama dia bisa mempertahankan anak di dalam kandungan itu tanpa bantuan siapapun. Tetapi lihat, Allah datang dan menjumpai Hagar. Dan saudara, inilah
kualitas Allah yang akan kita pelajari pada hari ini, yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita semuanya. Kita yang bukan siapa-siapa. Mungkin problem kita kebanyakan adalah kita berpikir bahwa apakah Tuhan peduli dengan saya? Memang Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kuasa, tapi apakah Dia peduli? Apakah Dia bertindak, mengintervensi dalam kehidupan kita? Kita yang hanya orang biasa-biasa saja, bukan siapa-siapa. Kita yang bukan pengubah dunia. Kita yang bukan orang-orang yang pemimpin-pemimpin gereja yang dipakai Tuhan dengan cara-cara yang hebat. Apakah Tuhan memperhatikan kita? Tapi dari ayat yang kita baca tadi, memberi nama kepada Tuhan, El Roi. Di ayat 13, teks yang kita baca tadi, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Hari ini kita akan belajar tentang El Roi, Allah yang melihat. Apa maksudnya Allah yang melihat? El Roi, ya berarti Allah yang melihat. Kata melihat di sini bukan hanya sekedar bahwa Allah punya mata dan melihat apa yang terjadi dengan Hagar. Tetapi ketika kita membaca Alkitab dan ketika dikatakan bahwa Allah melihat atau Allah memandang kepada seseorang, itu berarti Allah memperhatikan orang-orang yang kecil, yang menyedihkan itu, dan bertindak bagi mereka. Itu yang dimaksud dengan Allah yang melihat. Dia mengetahui apa yang terjadi dengan Hagar. Dia tahu bahwa Hagar ditindas. Dia tahu bahwa Hagar adalah hamba dari Sarai. Dia tahu Hagar telah melakukan kesalahan dengan memandang rendah Sarai. Tuhan tahu semuanya itu. Tetapi Tuhan bukanlah hanya Allah yang maha tinggi, yang ada di luar sana. Tapi Dia adalah Allah yang dekat. Allah yang memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kecil, orang-orang yang menyedihkan, orang-orang yang terpinggirkan. Allah bersimpati, Allah berbelas kasihan. Dia adalah Allah yang kaya dengan belas kasihan. Itu adalah El Roi. Dan ketika kita berbicara tentang belas kasihan Allah, Allah yang berbelas kasihan berarti Dia punya pandangan yang khusus kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan, dan khususnya orang-orang yang berdosa. Dan saudara, kita manusia adalah orang-orang yang demikian. Mungkin kita mengatakan, oh itu orang yang hebat, dia orang yang mantap, orang yang tinggi, kedudukannya, derajatnya, pencapaiannya. Tapi sebenarnya semua manusia sangat membutuhkan Tuhan. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang kuat. Semua manusia lemah, berdosa, menyedihkan, dan mereka butuh belas kasihan. Mereka butuh pertolongan dari luar dirinya. Itu semua keadaan manusia. Itulah keadaan kita. Dan Allah yang berbelas kasihan inilah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Inilah Allah yang memberikan kepada kita pengharapan, yang memberikan kepada kita penghiburan, yang membuat kita bisa berjalan terus melewati hidup kita yang mungkin akan kita hadapi dengan penuh tantangan. Dan Allah telah menyatakan dirinya kepada kita melalui kitab suci.
bahwa Dia adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah yang melihat orang-orang yang rendah, Allah yang peduli, dan bukan hanya peduli tapi Dia bertindak untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Mari kita lihat belas kasihan Allah itu seperti apa. Yang pertama, belas kasihan Allah itu berlimpah. Ya. Firman Tuhan di Keluaran pasal 34 ayat 5 sampai 6 ini juga Allah menyatakan tentang namanya. Ayat 5, turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, inilah nama Tuhan, 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 Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ini dia Allah, namanya adalah Allah yang penyayang dan pengasih, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setianya. Belas kasihan Tuhan itu bukan sedikit, bukan cukup, tetapi berlimpah, berlimpah-limpah, meluap-luap. Itu belas kasihan Tuhan, besar sekali. Itu namanya Tuhan, dan nama Tuhan adalah karakternya Dia, siapa Dia. Dia sesuai dengan namanya. Ketika Dia mengatakan itu namanya, maka itulah karakternya, itulah sifatnya, itulah kualitasnya, dan kualitasnya tidak berubah, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, dan kualitasnya adalah bahwa Dia berlimpah dengan kasih setia, berlimpah dengan belas kasihan, dengan kebaikan, dengan kasih. Di Perjanjian Baru Efesus pasal 2 ayat 4 Rasul Paulus menulis, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Allah bukan hanya menyatakan namanya, bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia, tapi Allah telah menunjukkan dirinya melalui tindakan. Dan khususnya kita bisa melihat belas kasihan Allah ini, puncak dari belas kasihan Allah, kekayaan dari belas kasihan Allah ini adalah dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Allah sendiri menjadi manusia untuk kita. Di dalam ayat di Efesus yang kita baca, inilah kondisi kita. Kita lihat bagaimana Allah bertindak atas kita, bahwa kita mati di dalam kesalahan-kesalahan kita. Kita berdosa kepada Allah, bukan hanya berdosa kecil, bukan hanya sedikit menyimpang, tetapi dikatakan bahwa kita mati di dalam dosa-dosa kita. Artinya kondisi kita sangat mengenaskan. Kondisi keberdosaan kita ini sangat ekstrim, benar-benar berdosa dan tidak dapat tertolong lagi oleh manusia. Tetapi Allah, karena kekayaan belas kasihan yang berlimpah-limpah itu, Dia menghidupkan kita kembali. So, ini dia belas kasihan Allah yang dinyatakan di dalam tindakan. Bagaimana Dia menghidupkan kita yang sudah mati oleh karena dosa-dosa kita. Dan bahkan dikatakan Dia melakukan semuanya itu supaya pada masa yang akan datang nanti, ketika Dia membawa kita di kerajaannya yang penuh di sorga, untuk apa nanti kita di sana adalah supaya Dia akan menunjukkan lagi kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah itu. Sudah lihat, ini belas kasihan Allah. Dan sangat nyata ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah yang berinkarnasi itu, bahwa selama Dia hidup di dunia ini, Yesus itu Dia menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, dari semua kalangan, semua jenis orang, mulai dari pengemis yang buta, orang kusta, janda,
orang yang kerasukan roh jahat, perempuan Kanaan yang bukan orang pilihan, pemungut cukai dan orang berdosa, dan orang-orang banyak yang terlantar yang tidak bergembala, orang-orang berdosa, semuanya. Semua kalangan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dipedulikan. Tetapi Kristus, Allah yang berinkarnasi itu, Dia peduli dengan mereka dan Dia berbelas kasihan kepada mereka. Itu adalah Allah kita. Allah yang kaya dengan belas kasihan, yang begitu mulia belas kasihannya ini. Saudara, jangan berpikir bahwa kita terlalu buruk untuk menerima belas kasihan Allah. Jangan berpikir bahwa kita terlalu berdosa sehingga kita tidak mungkin bisa menerima belas kasihan Allah. Bahwa sudah tidak mungkin orang-orang seperti kita ini bisa mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Jangan berpikir seperti itu. Hari ini kita mengenal Allah kita yang telah menyatakan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang kaya dengan belas kasihan. Dan dulu ketika Kristus hidup di dunia ini, Dia merepresentasikan, menunjukkan kekayaan, kemurahan atau belas kasihan Allah itu. Sekarang ini pun Dia ada di samping kanan Allah Bapa. Dia tetap sama, tidak berubah. Dia sekarang duduk di atas tahta memerintah. Dia sebagai imam besar, Dia berbelas kasihan kepada kita umatnya. Dia bersimpati kepada kita, melihat perjuangan hidup kita, melihat kelemahan-kelemahan kita, bagaimana penderitaan yang kita alami, tantangan yang kita alami. Dia peduli, Dia perhatikan kita, dan Dia bersimpati, dan Dia terus bersafaat, Dia terus membela kita di hadapan Allah, dan Dia akan terus menolong kita. Dan Dia duduk di atas tahta yang tahtanya itu bernama kasih karunia. Dia Allah yang tinggi memang. Dia Allah yang bertahta memerintah atas apapun, yang menguasai semua ciptaannya, karena Dialah sang pencipta. Dan kabar baik yang luar biasa adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa itu yang memerintah, yang kehendaknya terjadi, yang oleh kehendaknya semuanya ini ada dan diciptakan. Dia yang Maha Kuasa, tahtanya itu bernama tahta kasih karunia. Artinya belas kasihannya ini adalah belas kasihan yang kuat, yang penuh kuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa menerima belas kasihan Tuhan, bahwa orang itu tidak mungkin menerima belas kasihan Tuhan. Ini orang sudah terlalu jahat untuk menerima belas kasihan Tuhan. Oh, orang ini terlalu rendah untuk menerima belas kasihan Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan demikian, karena belas kasihan Allah itu adalah belas kasihan yang berdaulat. Belas kasihan Allah itu berdaulat. Di Keluaran pasal 33 ayat 19, ini juga adalah pernyataan Allah kepada Musa, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanku dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Lagi-lagi ini nama Tuhan lagi. Apa nama Tuhan? Dia mengatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini dia Allah, nama Allah itu, bahwa Dia mengasihani siapa yang Dia kasihani. Belas kasihannya itu berdaulat, tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa memprotes, tidak ada yang bisa memanipulasi. Ini adalah belas kasihan yang bebas, yang berdaulat kepada siapa yang Dia kehendaki. Saudara, ini memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengharapan bahwa siapapun kita, apapun kondisi kita, kita bisa menerima belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu berdaulat. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa merintangi itu. Sesuai dengan kehendak Allah. Namun juga
kita tidak boleh bermain-main dengan belas kasihan Tuhan. Kita tidak boleh menganggap sepi kekayaan kemurahannya ini. Tiap hari Tuhan menunjukkan kemurahan kepada manusia yang berdosa. Ketika orang-orang berdosa, Tuhan tidak langsung membunuh mereka. Tanah tidak langsung terbelah dan menelan orang-orang berdosa. Ketika kita berdosa, ketika tadi malam kita punya pikiran-pikiran yang jahat, Tuhan tidak langsung memberhentikan jantung kita dan kita tidak bisa bangun dari tempat tidur kita lagi. Tidak, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan bermurah hati kepada kita. Tetapi jangan berpresumsi dengan belas kasihan Tuhan. Jangan menganggap rendah belas kasihan Tuhan. Jangan mempermainkan belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan adalah belas kasihan yang berdaulat, yang sesuai dengan kehendaknya, yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun, yang tidak bisa dituntut oleh siapapun. Dan kalau Allah berbelas kasihan kepada kita, berbelas kasihan kepada orang berdosa, maksud semuanya itu adalah untuk memberi kita kesempatan untuk bertobat. Belas kasihan Tuhan adalah menuntun orang-orang berdosa kepada pertobatan. Dan siapapun yang ingin bertobat, jangan mengatakan bahwa saya tidak mungkin mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa belas kasihan Allah itu adalah kepada orang yang rendah hati. Yesaya 66 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Bayangkan betapa besarnya Tuhan ini. Langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi semua bangsa dilihat hanya seperti titik air di dalam timba. Dia katakan, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya itu sehingga semuanya itu terjadi? Ini adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang tidak tergantung pada siapapun, yang cukup dengan dirinya, yang puas dengan dirinya, yang bahagia dengan dirinya, yang maha tinggi. Tetapi dia mengatakan apa? Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Lihat, kepada siapa Allah yang maha tinggi ini memandang? Bukan kepada orang-orang besar, bukan kepada pengubah dunia, bukan kepada orang revolusioner, bukan. Tetapi kepada siapa? Ayat yang kita baca ini, Yesaya 66 ayat 2, kepada orang-orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Di dalam terjemahan lain ini, yang patah semangatnya, orang hancur hatinya, yang gentar kepada firman-Nya. Ini adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang tahu dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia adalah manusia celaka yang harusnya dimurkai orang berdosa, yang harusnya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, dan dia berseru kepada Allah, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan ampuni saya. Orang-orang yang rendah hati seperti ini, kepada orang inilah Tuhan memandang. Dan saudara, kabar baiknya adalah ini, bos, semua orang bisa mengalami kemurahan Tuhan. Karena syarat untuk mengalami kemurahan Tuhan hanyalah menjadi rendah. Dan tidak ada orang yang tidak bisa menjadi rendah. Tidak ada orang yang tidak bisa berlutut. Tidak ada. Orang tidak bisa berlutut karena mereka tidak mau untuk berlutut. Orang yang tidak punya kekuatan pun boleh berlutut. Orang yang lumpuh pun bisa tersungkur. Tidak ada yang tidak mungkin untuk menerima belas kasihan Allah. Tidak ada. Ini adalah kabar baik untuk kita semuanya. Satu ayat terakhir, Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, belas kasihan Tuhan itu berdaulat, dia berikan kepada siapa yang dia mau. Tapi dia juga mengatakan,
Inilah karakter Allah yang tidak berubah. Inilah sifat Allah, bahwa Dia menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Berhenti untuk sombong, berhenti untuk berpikir bahwa kita mau menjadi orang hebat, atau kita orang hebat, atau kita akan menjadi orang hebat. Tidak ada yang orang yang hebat. Tidak ada. Sekali lagi, yang ada hanyalah orang berdosa. Hanya orang-orang yang lemah, yang menyedihkan. Dan hanya Allah yang besar, yang kaya dengan belas kasihan, yang akan menghidupkan orang-orang lemah tadi. Panggilan Tuhan kepada kita semuanya. Mari. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Semua orang yang hancur hatinya. Kalau kita mengalami satu situasi, iblis mungkin menipu kita. Iblis akan membuat kita kehilangan harapan mungkin. Mengatakan bahwa tidak ada yang akan menolong kamu. Kamu tidak pantas untuk ditolong. Kalau kita menyadari kita telah berbuat kesalahan, dan mungkin iblis akan menuduh kita. Kamu telah bersalah, itu salahmu sendiri. Dan tidak ada pertolongan yang pantas untuk kamu. Sudah berulang-ulang kamu melakukan kesalahan. Ini kesalahanmu ini terlalu besar. Tidak ada yang pertolongan yang layak untuk kau dapatkan, dan tidak akan ada orang yang menolong kamu. Ingat apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kita pada hari ini, bahwa Dia adalah Allah yang berbelas kasihan kepada orang-orang tertindas, kepada orang rendah hati. Sepanjang kita mau datang kepada Dia, merendahkan diri, berseru kepadanya, Dia adalah Allah yang bertindak bagi kita, bagi umatnya yang merendahkan diri dan berseru kepadanya. Dan kalau kita telah mengalami belas kasihan Tuhan ini adalah karakter Allah yang Tuhan bisa bagikan kepada kita. Dan itu adalah kehendaknya bagi kita, supaya kita pun menjadi umatnya yang berbelas kasihan kepada orang lain. Kita pun tidak memikirkan orang lain dengan cara berpikir kita yang lama, bahwa orang ini tidak layak lagi untuk mendapat belas kasihan. Wah, dia itu sudah melakukan banyak kesalahan, tidak mungkin dia bisa diampuni. Kesalahannya sudah terlalu besar, sudah berulang-ulang kali. Dia memang tidak mungkin berubah, dia memang orangnya seperti itu. Saudara, kita jangan berpikir dengan cara demikian lagi. Karena kita kenal Allah kita adalah Allah yang kaya dengan belas kasihan. Dan kita pun telah mengalami kekayaan belas kasihan Allah itu. Dan karena itu, mari kita pun akan memperlihatkan belas kasihan Allah yang kaya itu kepada semua orang, kepada siapa saja, kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang yang mungkin tidak ada yang peduli, yang dianggap rendah, yang tidak berarti bagi dunia ini. Mari kita seperti Allah kita. Mari kita menjadi alat dari Allah kita untuk menunjukkan siapa dirinya. Bahwa Dia adalah Allah yang berbelas kasihan melalui gerejanya, melalui tubuhnya yang ada di dunia ini, yaitu kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Oh, betapa mulianya dan betapa menyegarkannya, menghidupkannya belas kasihan-Mu bagi kami orang-orang berdosa ini. Jika Engkau bukan Allah yang berbelas kasihan, sekalipun Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, Alfa dan Omega, sekalipun Engkau Allah yang dahsyat seperti itu, jika tidak ada belas kasihan di dalam Engkau, maka kami akan celaka. Tidak ada kabar baik bagi kami. Tidak ada harapan bagi kami. Tetapi syukur luar biasa Tuhan kepadamu. Pujian, hormat kepadamu. Allah kami adalah Allah yang kaya dengan belas kasihan.
Sehingga kami orang-orang berdosa ini yang mati dalam dosa kami, yang seharusnya dimurkai karena kami telah memberontak melawan Allah yang maha tinggi ini. Namun Allah yang kaya dengan kemurahan itu telah menghidupkan kami. Engkau telah menghidupkan kami kembali dan bahkan menaikkan kami bersama-sama dengan Kristus ke sorga. Supaya Engkau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Kepada kami orang-orang yang dulu orang-orang berdosa. Oh, terpujilah anugerah-Mu, terpujilah belas kasihan-Mu Tuhan. Dan ajarlah kami Roh Kudus, biar kami senantiasa mengingat dan memuji Allah kami, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami telah menerima kelimpahan belas kasihan Allah. Kami pun dengan sukacita, dengan bebas, kami pun memberikan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tolong kami jadikan gereja-Mu tangan dan kaki Engkau Tuhan, untuk menyatakan belas kasihan-Mu yang kaya itu kepada dunia yang terhilang ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan apapun pekerjaan kita sekarang, situasi yang kita hadapi sekarang, tetapi Allah senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Dia tahu apa yang kita hadapi, dan Dia akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan saya percaya Dia memberkati kita lebih dari apa yang kita butuhkan, untuk kita bisa menunjukkan belas kasihan Allah yang kaya itu kepada sekeliling kita. Dan kita boleh membawa persembahan ini sebagai wujud dari belas kasihan kita kepada orang-orang terhilang. Dan kita berdoa kiranya dengan persembahan ini orang-orang yang terhilang, orang-orang berdosa yang tidak mengenal Allah, yang sangat membutuhkan Allah, yang sangat membutuhkan keselamatan yang dari Allah, mereka boleh dijangkau dengan Injil, dengan kabar baik dari Tuhan, sehingga mereka pun boleh percaya kepada Kristus dan menerima belas kasihan Allah. Mari kita bawa persembahan kita dengan iman dan dengan ucapan syukur di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau yang telah memberkati kami, membuat pekerjaan tangan kami berhasil, dan Engkau yang telah memberi kepada kami lebih daripada yang kami butuhkan. Karena Engkau mau menjadikan kami saluran berkat-Mu, supaya dunia tahu Engkau adalah Allah yang kaya dengan belas kasihan. Tuhan, ini persembahan kami yang kami bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur dan iman. Dan kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami ini. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan ini. Biar persembahan ini bisa dipakai untuk membawa kabar baik Engkau, Injil Engkau, sampai ke seluruh dunia. Dan semua bangsa, setiap orang dari pantai sampai gunung akan mendengarkan nama Yesus, dan banyak dari mereka yang akan datang kepada Kristus untuk menerima keselamatan mereka dan memberikan pujian, kemuliaan, hormat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kan ku angkat tinggi
Bapak Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.